Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, berjumpa lagi bersama saya Daruslian di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Kali ini kita berada di Pasar 8 Jalan Sidomulyo di daerah Marelan, dan sekarang saya sudah berada di salah satu rumah warga di sini, yaitu bersama Ibu Ningsih. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau dan menggali informasi dan inspirasi bagaimana beliau menjalani kehidupan ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Sehat, Bu, ya? sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat juga, Bu? Sehat. Semua Siapa sehat. saja di sini, Bu, tinggal, Bu? Siapa? Ibu tinggal dengan siapa di sini, Bu? Dan sendirian. Sendirian? Bapak, Sama bapak, anak Oh, gitu aja. sama suami Ibu, sama anak-anak Ibu. Anak-anaknya berapa nih, Bu? 3. 3. Yang paling besar sudah sekolah atau udah tamat. Kerja? Belum kerja tapi. Belum kerja, udah tamat sekolah tingkat SMP, SMA, SMP. Oh, nggak sempat masuk SMA, langsung nggak sekolah lagi. Kenapa nih, Bu, nggak sekolah anaknya? Gak ada biaya. Nggak ada biaya. Seharusnya kalau sekolah kelas berapa SMA, Bu? Semea, ya. Sama itu, Bu, ya. Setingkat ya, SLTA, Bu, ya. Atau Semea, mungkin zaman-zaman Ibu dibilang Semea, Bu, ya. Oke, itu nggak sekolah lagi, berarti yang paling besar. Kerja juga? Belum kerja. Juga kerja. Iya, ya. Kenapa nggak kerja, Bu? Belum dapat kerjaan tuh gimana? Belum. Iya. Kemudian yang nomor 2, Bu? Masih sekolah. Masih sekolah. Itu sekolah apa, Bu? Semea. Semea juga. Oh, tingkat SLTA juga, Bu, ya. Kelas berapa, Bu? Ini naiknya mau kelas 3. Oh, mau Tahun naik. lagi mau tamat ya. Oh, iya. Kemudian yang paling kecil? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Jauh juga jaraknya, Bu, ya. Kelas 5 SD. Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Jadi laki-laki berapa anak Ibu? 2. Perempuan 1. Yang paling tua, yang paling nomor 1 itu perempuan. Iya. Jadi sempat putus sekolah anak Ibu yang paling tua ini karena kondisi ekonomi seperti itu, Bu, ya. Kalau Bapak, suami Ibu? Kerja apa, Bu? Di bersih-bersih taman-taman itulah. Oh. Buat orang kaya-kaya, orang Cina. Di komplek perumahan gitu, Bu, ya. Bersih-bersih. Tiap hari tuh, Bu, ya. Iya. Udah lama Bapak kerja seperti itu? Udah. Ini sekarang lagi di sana juga kerja nggak? Iya. Di sini? Anak-anak Ibu nggak ada juga di sini? Main-main ya. Main-main semua, Bu, ya. Ya, jam berapa biasanya Bapak sampai jam berapa kerja? Mau pulang jam 8, jam 10 malam. Oh, pulang. jam 8 sampai jam 10 malam kadang. Itu berangkatnya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Seharian ya, Bu, ya? Kalau Ibu sendiri? Nyuci. Ibu nyuci pakaian sendiri atau pakaian orang lain? Orang Cina. Orang Cina. Jauh dari sini, Bu? Itu pasar 9. Pasar 9 jauh dari sini? Jauh. Jauh, jalan kaki, Bu, itu? Iya. Tiap hari itu, Bu? Iya. Nggak lelah, Bu? Enggak, Bu, ya. Karena udah biasa tuh. Jadi dianggap olahraga gitu, Bu, ya. Iya, Masya Allah. Itu tiap hari, Bu, ya. Banyak tuh, Bu, yang dicuci, Bu? Ya dong, banyak dong, sedikit. Cuci pakai tangan atau pakai mesin? Pakai tangan. Pakai tangan. Kenapa nggak pakai mesin cuci aja, Bu? Entah orangnya. Orang tuh nyuruh harus pakai tangan. Oh, biar bersih mungkin, Bu, ya. Itu berapa kilo tuh ada kadang-kadang satu hari, Bu, dicuci, Bu? Ya nggak tentu lah. Nggak tentu. Dong banyak, dong Yang sedikit. pasti tiap hari adanya dicuci, Bu. Ada juga yang kotor tiap hari, Bu, ya. Itu berapa, kira-kira berapa Ibu dapat tuh, Bu? Apanya? Di mereka kasih upahnya? Bulanan. Berapa itu, Bu? Bulanan gopek. Gopek. Alhamdulillah, Bu, ya. Tiap hari Minggu nggak libur juga, Bu? Enggak.
Setiap hari, Bu? Iya, tiap hari. Wah. Jadi Ibu nggak boleh libur seperti itu? Nggak boleh? Nggak pergi baru. Gimana? Nggak pergi, tahu pergi apa? Oh, ada Permisi dulu. keperluan. Oh, boleh. Bukan berarti harus setiap hari kerja, Iya. nggak boleh cuti, gitu, izin, boleh, Bu, ya. Itu banyak sedikit yang dicuci tetap sudah di apa namanya, honornya 500 per bulan gitu, Bu, ya. Kalau Bapak berapa, Bu, pendapatan Bapak? Sebulan 1.100.000. 1.100.000 bulan. Berarti 1.600.000 ditotalkan semua, Bu, ya. Itu kira-kira dengan anak Ibu 3 orang, yang 2 orang masih sekolah, 1 orang belum juga kerja, Bu, ya. Itu kira-kira cukup, Bu? Cukup. Cukup, alhamdulillah, Bu, ya. Nyambi Ibu, nyambi nyuci. Oh. Untuk bayar sekolah gitu. Iya. Cukup itu, Bu, ya. Alhamdulillah. Untuk Kalau makan. hemat-hemat insya Allah cukup, Bu, ya. Untuk hemat-hemat. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini nih banyak barang-barang ini, Bu, bekas-bekas gitu. Iya, ini nampak dijual juga. Dijual. Untuk Bapak, nyambi. ini yang Bapak yang nyariin atau Ibu? Bapak. Bapak. Jadi kapan itu, Bu? Itu kan Bapak kerja di Hari tiap minggu. Oh, Nggak Bapak perih gitu. hari Minggu libur di sana. Jadi Baru dijual. ya nyari-nyari barang bekas kayak gini, Bu, ya. Ini tiap hari, Bu, di apa namanya, seminggu sekali dijual atau gimana, Bu? Iya, minggu sekali jual. Oke. Wah, mudah-mudahan, Bu, ya, Bapak dan Ibu sehat selalu, ya. Apa namanya, ya, pekerjaannya mudah-mudahan Ibu dapat pekerjaan, kemudian apa namanya, honor Ibu lebih gede lagi gitu tentunya kita harapkan, Bu, ya. Iya, Oke. Baik, sahabat keluarga muslim, sangat menarik dan senang sekali ngobrol sama Ibu Ningsih, ya. Jadi beliau pekerjaan beliau sehari-hari yaitu nyuci baju, ya. Kemudian suami beliau kerja bisa dibilang mungkin sebagai OB, ya, di komplek perumahan. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi dengan beliau, ya, masih mengenai bagaimana beliau menjalani kehidupan ini. Tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Baik, sahabat keluarga muslim, kembali lagi di Ketuk Pintu Buka Mata Hati, masih bersama Ibu Ningsih. Ya, kita akan ngobrol lagi dengan beliau. Nah, Ibu Ningsih ini tiap hari kerja, ya, apa namanya, nyuci pakaian, Bu, ya. Itu tentunya butuh energi juga, Bu, ya. Baik Ibu jalan kaki lagi ke sana, pulangnya pun jalan juga tuh, Bu, ya. Iya. Kenapa nggak misalnya beli sepeda gitu, Bu, biar nggak terlalu ini kali. Udah nggak biasa, enak jalan. Lebih enak jalan. Berapa kilo kira-kira itu, Bu? Dari sini, Pak. Kalau misalnya kalau menit, berapa menit kalau jalan? 8 menit kan? 8 menit. Oh, dekatnya, Bu, ya. 8 menit. Kalau Bapak itu jalan kaki juga ke tempat Naik kerja? kereta. Oh, Dia ada jauh. ada motor, ada kereta. Ada kereta. Oh, iya, jauh, Bu, ya. Oke. Nah, itu dari 1.600.000 itu udah pendapatan Ibu juga udah di situ, Bu, tuh, ya. Dan itu dicukupkan untuk biaya kehidupan di sini, Bu, ya, untuk anak-anak Ibu juga. Ini kalau untuk rumah gimana, Bu? Cukup juga? Ini rumah milik Ibu atau gimana ceritanya, Bu? Laki kakak ipar lakiku lah, nggak nyewa. Punya Suruh nempati kakak, aja. punya kakak suami Ibu, gitu ya, kakak ipar Ibu, gitu ya. Jadi ini Ibu, alhamdulillah nggak bayar, tinggal di sini. Kalau bayar berapa nih, Bu? Kalau tetangga-tangga Ibu nih? Ini kan sama nih, Bu. Iya, kita 200 lah. 200-an. Iya. Kalau listrik gimana, Bu, di sini? Token. Token. Itu berapa per bulan tuh, Bu? Ibu kena ini? Aku nak ngisi 20. 20? 3 hari? Wow. 23 hari, Bu, ya. Oke.
Dan itu insya Allah cukup juga Bu ya, dengan pendapatan seperti itu untuk anak-anak Ibu juga cukup Ibu ya. Sekarang apalagi kan anak-anak sekolah pakai daring, melalui daring karena Bu butuh pulsa, butuh paket, itu gimana Bu? Enggak pakai itu. Datang aja sekolah gitu. Oh, datang ke sekolah. Iya, 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 iya. Oke. Nah, ini Bu, barang-barang ini gimana nih Bu? Ini memang sengaja emang dibiarkan kayak gini atau nunggu untuk mau dijual atau gimana? Nunggu dijual. Nah, ini dari mana didapatkan Bapak nih? Seperti Dari kayu. sana. Jalan-jalan kayak gitu, dari pinggir-pinggir jalan? Iya. Kerja sana. Dibawa kemari, dijual lagi nih Bu ya. Iya, iya. Ini mungkin bisa Ibu manfaatkan nih Bu, mungkin bisa dibuat apa namanya, di sini masih ada lahan ternak ayam misalnya. Nggak ada ternak ayam di belakang atau di samping itu Bu, nggak ada tambahan. Iya, iya. Nah ini Bapak Ibu misalnya nih sedang pendapatan seperti itu, pernah nggak Bapak Ibu sakit kemudian nggak cukup seperti itu biayanya, harus minjem gitu, ada nggak seperti itu, pernah mengalami? Nggak ada Bu ya. Alhamdulillah sehat selalu Bu ya. Kalau keluarga sendiri gimana Ibu? Misalnya dari keluarga Ibu di mana? Apanya? Keluarga Ibu, bapak, saudara gitu, daerah sini juga. Saudara ini. Oh, masih satu daerah di sini. Oh, alhamdulillah Bu ya, karena dekat dengan saudara itu tentunya lebih nyaman Bu ya. Jadi kalaupun kita sakit, kita misalnya kekurangan butuh uang, misalnya ada pinjaman seperti itu Bu ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini belum pernah misalnya putus, nggak ada misalnya nggak ada beras gitu, nggak ada uang jajan untuk anak-anak sekolah, nggak ada Bu ya. Nggak ada. Cukup dengan gaji seperti itu Bu ya. Berarti Ibu dan Bapak betul-betul memang harus hemat itu Bu ya. Itu emang gimana tuh Bu? Harus ditabung berapa setiap bulan gitu, ada gitu Bu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi 1.600.000 itu per bulan memang udah untuk dapur sekian, untuk listrik, untuk biaya anak. Itu cukup seperti itu. Anak-anak Ibu nggak pernah ngeluh gitu, minta lebih gitu atau nangis-nangis gitu? Kenapa ya? Pernah juga. Pernah. Misalnya beli apa, bisa minta beli motor? Nggak jadi? Belum. Apa Bu? Biasanya apa yang buat nih kadang Ibu, aduh gitu, mau marah gitu? Nggak ada. Alhamdulillah berarti anak Ibu soleh-solehah Bu ya. Ngaji juga anak Ibu, ngaji. Jadi memang harus ngaji juga Bu ya. Jangan hanya sekolah umum aja mereka Bu ya. Karena agama juga hal yang sangat penting kan Bu dalam menjalani kehidupan ini. Ya, sahabat keluarga muslim, sangat luar biasa Ibu Ningsih ya. Tetap tegar ya, walaupun dengan pendapatan yang mungkin bisa dikatakan ya sangat-sangat di bawah kata cukup ya, tapi beliau tetap ya tidak berputus asa ya, terus apa namanya, uang yang hanya segitu tapi digunakan dengan sebaik-baiknya ya untuk memenuhi kebutuhan beliau sehari-hari dan biaya sekolah anak beliau. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali sahabat keluarga muslim obrolan kita dengan Ibu Ningsih. Tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Baik sahabat keluarga muslim, masih di Ketuk Pintu Buka Mata Hati, kembali lagi bersama Ibu Ningsih. Ibu Ningsih sehari-hari bekerja nyuci ya di rumah warga sekitar sini. Tentunya itu membutuhkan energi ya, dan juga beliau jalan kaki juga setiap hari. Nah, Ibu bisa cerita nih Bu, bisa pengalamannya kalau nyuci itu apa sih biasanya yang susahnya gitu Bu, kalau pekerjaan kayak gini Bu, yang Ibu rasakan? Ya nyuci airnya gitu. Airnya gimana Bu? Terus disaring. Oh, berarti air sekitar sini kuning gitu Bu ya? Harus disaring lagi, itu Ibu juga yang nyaring. Terus apa lagi itu Bu biasanya yang dalam
menjalankan pekerjaan sebagai penyuci ini, yang mungkin ya bagi ibu itu agak susah, dan mungkin ibu juga pingin kalau ada pekerjaan yang lebih bagus lagi, ibu juga pingin misalnya jualan atau apa gitu bu. Nggak ada bu ya, cuman ngangkat air tadi mungkin bu ya. Ada rencana mungkin kedepannya kan ibu, kita juga tidak selalu kuat ya, punya energi yang selalu bagus kan, semakin lama terus semakin tua gitu bu ya. Ada mungkin ibu, ada nggak keinginan ibu seperti itu, mau ada pekerjaan sendiri seperti itu yang lebih mudah seperti itu? Nggak ada bu. Kok nggak ada bu? Ibu sangat senang sekali berarti kerjaan ini bu ya. Coba itu aja, nyuci itu aja. Nyuci aja, nggak pernah ibu mikir, aduh aku pinginnya ke depan punya toko lah nih gitu misalnya? Nggak ada bu ya? Biasa-biasa aja gitu. Bapak juga gitu? Nggak ada rencana diskusi kita harus nabung kemudian ke depan kita buat toko sendiri biar nggak kita kerja kayak gini selalu, itu nggak ada bu? Karena mungkin sudah masa ya nyaman dengan pekerjaan sekarang ini bu ya, dan apa yang ada disyukuri seperti itu bu ya. Apa harapan ibu ke depan untuk anak-anak ibu misalnya nih? Apanya tuh? Keinginan ibu untuk anak-anak ibu ini ke depannya seperti apa? Biar jadi apa misalnya? Biar jadi sukses anakku. Biar jadi orang baik. Iya, itu aja bu. Nggak misalnya jadi menteri misalnya? Enggak. Iya, ini saya mau tahu nih bu, harapan ibu ke depannya, doa ibu misalnya saat ini ketika sholat, agar anak-anak ibu itu ke depannya, tentunya semua orang tua menginginkan agar anak-anaknya tidak lagi seperti dia, kan seperti itu bu ya, mempunyai kehidupan lebih baik seperti itu. Ini apa yang ibu harapkan untuk anak ibu ke depan? Ya itulah kayak tadi itu. Gimana tuh bu? Sukses. Sekolah jangan tinggi-tinggi kali. Gimana bu? Yang tinggi-tinggi kali sekolah gitu. Jadi ya, pertama tentunya harapan orang tua itu anaknya sukses bu ya. Semua orang tua nggak ada yang ingin anaknya nggak sukses bu ya, dunia dan akhirat. Tapi yang kedua nih tadi nih bu, ibu bilang nggak usah sekolah terlalu tinggi-tinggi, pendidikan terlalu tinggi-tinggi. Ini kenapa alasannya bu? Nggak ada duitnya. Oh, nggak ada duitnya bukan karena jangan seperti itu bu ya. Jangan maksudnya kalaupun ada kesanggupan nggak usah sekolah, bukan seperti itu bu ya. Karena ekonomi yang nggak sanggup ya. Jadi ya walau alhamdulillah tamat SMA pun syukur gitu bu ya. Yang penting dia bisa kerja dengan baik, jadi orang baik seperti ibu ya. Ya mudah-mudahan kita doakan bu ya, semua kita juga mudah-mudahan sehat selalu, ibu juga, bapak sehat selalu, dan anak-anak ibu juga seperti yang ibu harapkan tadi. Apa tadi bu? Sukses. Sukses. Ya, menjadi orang baik, tentunya soleh dan solehah itu bu ya. Oke, baik, mudah-mudahan bu ya. Baik, terima kasih banyak bu Ningsih ya, kita sudah diberi kesempatan untuk berkunjung ke rumah ibu ini. Selain kita ngobrol-ngobrol nih bu, kita ada bawa sedikit sembako nih bu ya, diterima bu ya. Oke. Oke, ini bu, diterima bu ya. Ini ada beras, ada telur. Ibu nggak ada pantang makan telur kan bu? Nggak ada bu ya, masih sehat bu ya, makan makanan nggak ada pantangan apapun bu ya. Alhamdulillah, bapak gitu juga. Oke, baik, ini bu ya diterima, mudah-mudahan bermanfaat bu ya, dan kita ucapkan bu terima kasih banyak kepada para donatur ya yang telah berdonasi ke Selam TV bu ya. Mudah-mudahan mereka sehat selalu bu ya, bisa lihat ke sana bu, sehat selalu ya, kemudian murah rezekinya bu ya, berkah rezekinya, amin. Amin. Oke, baik, itu aja bu ya. Terima kasih banyak bu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama bu. Baik sahabat keluarga muslim ya, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita di Ketuk Pintu kali ini bersama Ibu Ningsih. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur ya. Bagi Anda yang ingin berdonasi silakan ke nomor rekening di bawah ini dan
Bagi Anda warga Medan yang mempunyai kerabat atau saudara yang layak untuk kita datangi, untuk kita ketuk pintunya, bisa konfirmasi di nomor di bawah ini. Akhir kata, saya Ruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.